Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu yang berbahagia. Hari ini kita akan melaksanakan coaching klinik kelola kinerja ASN dengan aplikasi Suhita. Ini adalah coaching klinik hari yang terakhir untuk 18 kecamatan, kemudian Setwan dan bagian di lingkup sekretariat daerah. Bagaimana Bapak Ibu, sudah dibuka nggih untuk aplikasi Suhitanya, sudah dicoba-coba untuk input? Sebelumnya kami akan coba untuk interaktif. Silakan Bapak Ibu. Di sini kita akan lebih banyak ke tanya jawab nggih, karena untuk teknis pengisian bisa dilihat di tutorial seperti yang tadi sudah diputarkan gitu. Untuk teknis pengisian bisa dilihat di tutorial yang ada di YouTube BKPSDM. Jadi untuk hari ini coaching klinik kita lebih pada tanya jawab. Apabila ada kendala ataupun hal lain yang perlu ditanyakan begitu. Baik, untuk link tutorial ada di kolom chat nih, bisa diakses, silahkan. Di situ ada beberapa link ya. Yang paling atas itu adalah link tutorial Suhita. Nah, di bawah-bawahnya itu ada rekaman recording BIMTEK, kemudian coaching klinik dari mulai hari pertama, kedua, sampai kelima. Untuk hari ini tetap kami record dan nanti akan kami upload di YouTube BKPSDM. Apabila hari ini mungkin tidak ada yang bertanya, nanti kita akan akhiri pertemuan ini. Begitu ya, tidak berlama-lama karena tutorial itu sudah bisa ditonton dan sudah cukup jelas gitu. Silakan bagi operator ataupun para pengguna ASN, PNS, ASN, silakan apabila ada kesulitan boleh ditanyakan di sini. Boleh melalui kolom chat, boleh raise hand, dipersilakan.
Baik, ini ada yang sudah bertanya dari Kecamatan Jetis. Mohon petunjuk, di Kecamatan Jetis ada staf Trantip, akan tetapi kasih Trantipnya kosong. Sehingga di PLT-kan oleh kasih kemasyarakatan. Bagaimana suhitanya? Apakah untuk kasih kemas yang menjadi PLT tadi, indikator kinerjanya di Suhita ditambahi indikator yang Trantip, agar pelaksana Trantip tadi bisa mendapatkan turunan indikator kinerja atasannya. Baik, terima kasih Bapak pertanyaannya. Tes. Mohon izin menjawab ya pertanyaan dari Kecamatan Jetis. Jadi ini kalau kasih Trantipnya kosong dan di PLT oleh kasih kemasyarakatan, maka di kasih kemasyarakatan itu bisa membuat RHK tambahan. Ini saya izin share screen ya, saya demokan. Nah, misalnya ini login kasih kemasyarakatan ya. Jadi di menu SKP di sini itu bisa ditambahkan RHK tambahan. Jadi tanpa RHK yang bukan lewat dialog kinerja dari atasan. Jadi karena kasih Trantip tadi adalah PLT, itu bisa ditambahkan sendiri di menu SKP. Caranya diklik tambah. Lalu di sini ada jenis RHK-nya. Untuk PLT ini masuk ke jenis RHK utama ya. Jadi di sini dipilih utama. Lalu di MPH-nya dipilih. Di sini ada rencana hasil kerja PLT. Nah, jadi dipilih rencana hasil kerja PLT, lalu diketikkan rencana hasil kerjanya apa. Misalnya diketikkan, lalu ditambahkan. Nah, nanti di RHK utama tadi akan muncul RHK-nya di sini. Dan keterangannya adalah RHK PLT. Nah, ini nanti yang akan diturunkan ke bawahannya. Begitu. Nah, setelah membuat RHK ini nanti tinggal RHK tersebut didialog kinerjakan untuk dibagikan ke bawahan. Tapi mohon izin ini menu untuk dialog kinerja yang tambahan masih belum muncul ya di sini. Mungkin nanti siang atau besok pagi sudah bisa ditambahkan. Tapi untuk caranya seperti itu ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Julia atas pencerahannya. Terima kasih juga kepada Kecamatan Jetis yang telah bertanya. Mungkin ini akan ada tambahan dari Mbak Elvira. Mbak Elvira silahkan. Apakah suara saya sudah terdengar? Silahkan Mbak, sudah. Oke, baik. Bapak Ibu, yang ingin kami sampaikan bahwa untuk pengisian Suhita tutorialnya ada di YouTube, sudah ada di YouTube. Akan tetapi untuk substansinya itu mungkin yang perlu didiskusikan. Maka harapan kami semoga Bapak Ibu banyak bertanya tentang substansi karena itu yang penting. Contohnya bagaimana ngisi indikatornya, yang diisikan apa, bagaimana ngisi rencana aksinya, terus target di rencana aksi itu seperti apa. Nah, jika Bapak Ibu tidak bertanya, kami anggap sudah mengerti ya, tapi ternyata kemarin ada kami temui itu pengisian indikatornya, pengisian reaksinya itu agak kurang tepat. Maka selain tutorial cara mengisinya, selain tutorialnya, cara mengisinya dan juga substansinya juga penting menurut kami. Jadi semoga Bapak Ibu sudah mencoba sehingga tahu apa yang menjadi kendala. Semoga ditanyakan saat ini karena coaching kliniknya sudah berakhir ya, daripada panjangan nanti ke PKPSDM.
mohon dimanfaatkan dengan baik Gojek Klinik yang ini. Terima kasih Mbak Celia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Fira atas tambahannya. Jadi Bapak Ibu, harapannya Bapak Ibu sudah mulai mengisi, mencoba membuka Suhita, kemudian apabila ada pertanyaan yang substansinya masih kurang jelas begitu nggih, silakan ditanyakan. Baik, berlanjut ke pertanyaan dari Kecamatan Kemelagi. Apakah pimpinan OPD tetap mengerjakan Suhita mengingat tugas kepala OPD sudah dibagi habis ke masing-masing jabatan struktural? Oke. Akan dijawab oleh Mbak Julia. Silakan Mbak. Mohon izin menjawab ya pertanyaan dari Kecamatan Kemelagi. Untuk kepala OPD atau kalau di kecamatan Pak Camat ya, itu tetap wajib mengerjakan Suhita meskipun tugasnya sudah dibagi habis ke bawahan. Tapi yang perlu dikerjakan oleh camat itu hanya membuat aktivitas harian saja. Karena ini perintah juga dari Ibu Bupati untuk memantau aktivitas harian dari kepala-kepala OPD dan juga camat. Itu semua harus diinputkan di Suhita. Tetapi untuk pembuatan rencana aksi itu tidak perlu dikerjakan. Jadi kepala OPD ini setelah mendapatkan RHK untuk SKP dan PK dari atasan, selanjutnya bisa langsung mengerjakan aktivitas harian. Jadi tidak perlu membuat rencana aksi lagi. Karena monitoring IKI dari kepala OPD ini nanti akan didapat dari bawahannya. Gitu. Jadi mungkin bisa dicek di monitoring IKI. Di situ yang muncul bukan rencana aksi, tapi yang muncul adalah capaian IKI dari masing-masing bawahannya. Nah, itu yang akan menjadi capaian IKI jadi kepala OPD. Jadi saya ulangi lagi, kepala OPD hanya perlu mengerjakan aktivitas harian, karena itu yang akan dipantau oleh Ibu Bupati. Itu. Terima kasih Mbak Julia. Baik. Terima kasih. Mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan secara langsung. Silahkan raise hand. Oh ya, Bapak Ibu, mungkin sebagai acuan ya, untuk awal ini apakah sudah selesai untuk pengisian MPH-nya, pembuatan MPH 2023? Kalau nggak ada yang berkomentar, mungkin kami anggap sudah final ya MPH-nya, setiap kecamatan. Oh, MPH belum selesai katanya. Baik, untuk MPH, apakah masih perlu kami pandu lagi? Ini ada yang sudah selesai sebenarnya, MPH itu dari Kecamatan Mojo Anyar. Dari Kecamatan Mojo Anyar hadir ya kelihatannya ya. Mungkin kami akan tampilkan. Hadir. Oh, hadir. Tuh. Ya, hadir, halo. Iya, kami akan menampilkan untuk MPH dari Kecamatan Mojo Anyar ya, mohon izin untuk sebagai gambaran bagi kecamatan lainnya dan bagian setda. Baik. Atau mungkin dari Kecamatan Mojo Anyar boleh share screen?
Baik, baik, baik. Berikan akses dulu. Sudah ya ini, sudah terskrin ya. Sudah. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami untuk close ya. Bentar, saya ulang lagi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk share MPPH, matriks pembagian peran hasil Kecamatan Mojoanyar. Untuk IKI kan bersumber dari PK Pak Camat yang sebagian besar pasti semuanya sama untuk 18 kecamatan. Nilai RB, nilai sakit, rata-rata capaian program, LRA, IPASN, IKM, inovasi. Nah, tinggal IKI ke-8 yang perlu ditambahkan persentase penyelesaian tugas direktif pimpinan, karena pasti banyak tugas permintaan dari dinas badan ataupun dari Ibu sendiri yang perlu diakomodir penyelesaiannya. Kemudian dari IKI nomor 1 kita berurutan, di breakdown dibagi habis kepada Sekcam, kasih Sekcam kepada Kasubag, kasih kepada staf, kasih kepada staf, itu berurutan menjadi matriks seperti ini. Untuk nilai RB IKI 1 kami diturunkan oleh Pak Camat kepada kami dokumen penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Kecamatan Mojoanyar tersaji sesuai ketentuan dan tepat waktu. Itu menjadi RHK saya selaku Sekcam. Pemberian RHK ini berdasarkan proses dialog kinerja yang nanti dituangkan dalam suita juga di proses dialog kinerja. Jadi pimpinan yang akan memberikan seluruh RHK anak buahnya kepada anak buahnya masing-masing. Kalau Pak Camat memberikan RHK kepada Sekcam dan kasih, kemudian Sekcam membagikan RHK kepada Kasubag, kemudian kasih membagikan RHK kepada staf, begitu pula Kasubagnya. Kemudian dari RHK yang saya terima, saya membagikan RHK kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian. Jadi kalau bahasanya di sini tersaji di level saya, di level jabatan administrator. Kalau di level jabatan pengawas atau eselon 4 itu bahasanya tercukupi. Esensinya sama, cuma tinggal tersaji menjadi tercukupi. Kemudian kalau di level staf atau pelaksana, diturunkan lagi kan dari Kasubag atau kasih kepada pelaksana, bahasanya menjadi data. Tetap tercukupi, tapi bahasanya dari data. Kalau di level pengawas itu dokumen, level pelaksana itu data. Hanya kopas tinggal ganti gitu aja selesai untuk matriks pembagian peran hasilnya yang akan menjadi rencana hasil kerja masing-masing individu atau PNS. Kemudian pembagiannya kalau di Subbag Umum dan Kepegawaian, karena RB leading sektor di Umum dan Kepegawaian, maka ini satu kecamatan. Tapi seluruhnya juga pimpinan kami pada waktu proses dialog kinerja membagi kepada seluruh pejabat pengawas. Jadi untuk Kasubag Sungram dan Keuangan pun juga mendapatkan RHK berkenaan dengan RB, kasih yang ada di Kecamatan Mojoanyar pun juga mendapatkan RHK yang berkenaan dengan RB, tapi sesuai dengan seksinya masing-masing. Kemudian contoh ini kasih pelayanan di breakdown kepada stafnya untuk mencukupi data pendukung PMRB dari seksi pelayanan.
Jadi skupnya masing-masing, tapi mendukung nanti satu kesatuan perangkat daerah di Kecamatan Maujanyar, nanti dipul oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian, kami sajikan kepada Pak Camat, ada penilaian mandirinya hasilnya berapa, seperti itu. Itu untuk RB. Kalau sakit dan yang lain-lain esensinya hampir sama, cuma kalau sakit kan ini leading sektornya di Sungram dan Keuangan, kemudian yang lainnya juga mendukung. Jadi di Umum dan Kepegawaian atau UMPEK ini cukup untuk dokumen sakit Subag Umum dan Kepegawaian. Kemudian didelegasikan kepada stafnya yang mana, kalau misalnya nggak ada ya sudah dihandle sendiri. Kalau misal, kemudian untuk yang seksi semuanya juga ada karena sakit ini kan nggak kerja sendirian oleh Sungram Keuangan, tapi satu kesatuan, satu kecamatan, maka seluruh kasih juga dibagi habis untuk sakitnya, kasih pelayanan dan kasih-kasih yang ada di kecamatan, termasuk stafnya masing-masing, karena data ini diperoleh dari seluruh kasih dan kasubag di kecamatan. Kemudian kalau ini misalnya berkenaan dengan kegiatan di sekretariat, ini program penunjang urusan pemerintahan, kalau saya seperti itu. Di Subag Umum dan Kepegawaian ada 4 kegiatan. 4 kegiatan, sebenarnya 3 kegiatan yang ada anggarannya, 1 nggak ada anggarannya, tapi ini keperluannya untuk anjap ABK, kesenjangan dan sebagainya berkenaan dengan kepegawaian. Kalau yang ini berkenaan dengan peralatan perlengkapan kantor, kemudian ini kebersihan, tenaga administrasi dan listrik, internet. Ini berkenaan dengan pemeliharaan dan pengadaan barang, pemeliharaan gedung dan pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor. Di breakdown sesuai dengan tupoksinya. Kemudian kalau rata-rata capaian indikator program ini kebetulan hanya ada di KASI, di saya dan di KASI. Kalau saya di rata-ratanya, kalau di KASI ini sama Kasubag Sungram, Kasubag Sungram juga mendukung karena rekapan ini dipul oleh Kasubag Sungram, rata-rata oleh Kasubag Sungram. Kemudian setiap KASI juga menyampaikan laporan. Kebetulan untuk rata-rata indikator program ini adalah salah satunya indikator program persentase pemohon layanan yang terlayani sesuai standar pelayanan. Maka untuk kasih pelayanan ini beda sendiri, sehingga muncul RHK-nya laporan persentase pemohon layanan yang terlayani sesuai standar pelayanan, siap untuk dievaluasi pimpinan, kemudian di breakdown ke anak buahnya, ke bawahannya. Untuk kasih yang lain ini ada 4 kasih yang mendapatkan RHK yang hampir mirip berkenaan dengan persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti kecamatan dalam 1 tahun. Untuk seksi pemerintahan, bidang pemerintahan, kemudian untuk seksi pembangunan ya bidang pembangunan seperti itu. Tapi kalau rekomendasi yang tertulis dari dinas, instansi atau bupati, kami mendapatkan tahun 2022 jarang sekali. Hanya yang ada hasil hasil evaluasi inspektorat atas RKA, sakit dan sebagainya yang ada bab rekomendasi. Jadi kalau surat yang isinya rekomendasi sendiri tidak ada. Kemudian masuk ke IKI keempat, presentasi realisasi anggaran. Di sini LRA setiap untuk kami di Sepul, kemudian per PPTK kami juga berikan. Kebetulan di Mojoanyar kami menerapkan seluruh kasui dan kasubag menjadi PPTK karena aturannya kan seluruh pejabat eselon yang melaksanakan tugas dan fungsinya itu yang menjadi PPTK. Maka kasih kasubag yang ada di Kecamatan Mojoanyar menjadi PPTK seluruhnya, 7 orang PPTK semua. Kemudian di sini ada untuk Kasubag Umum dan Kepegawaian LRA untuk anggaran sebagian umum dan kepegawaian saja.
kemudian di breakdown ke anak buahnya, bawahannya, kemudian ini untuk yang Kasubag Keuangan, Sudin Keuangan, ini LRA untuk satu kecamatan, kemudian Kasipem ini LRA untuk seksi pemerintahan sendiri. Jadi semua yang ada di Kecamatan Mojoanyar mendapatkan RHK masing-masing sesuai dengan apa yang dilaksanakannya. Jadi semua mendukung. Kemudian untuk yang IKM, Indeks Kepuasan Masyarakat, ya, IKI ke-6 Pak Camat, di sini paling inti di kasih pelayanan. Saya juga nggak mendapatkan, karena indeks kepuasan masyarakat diperoleh dari survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh kasih pelayanan, terutama walaupun sekarang pakai Sigma E, tapi ya memang Sigma E itu yang jadi acuan, sehingga kami petunjuk Pak Camat, setiap kali ada pemohon diminta untuk nyekan barcode Sigma E dan dipastikan yang bersangkutan ini berngisi, nggak hanya nyekan tok terus tinggal ngalih nggak digarap. Nah, mungkin banyak kendala dalam pengisian Sigma E bagi orang-orang yang sudah sepuh atau kurang update. Nah, mungkin sasaran yang bisa jadikan sasaran adalah pemohon layanan yang usianya relatif masih muda, kelihatan bawa HP, utek HP ya, itu disuruh nyekan setelah mendapatkan pelayanan dari kecamatan. Kemudian di seksi-seksi yang ada di kami pun kami tambahkan RHK berupa kegiatannya, fasilitasi, rekomendasi, koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan desa, seksi pemerintahan. Itu yang untuk kasih pemerintahan. Begitu pula untuk kasih pembangunan, seperti itu, seksi pembangunan. Jadi ini yang berkenaan dengan tupoksinya. Seluruh tupoksi kasih yang ada di Kecamatan Mojoanyar, RHK-nya bisa dimasukkan di RHK yang ini. Kecuali berkenaan dengan anggaran, tapi yang itu bisa. Kemudian untuk inovasi, IKI ke-7 oleh pimpinan di breakdown kepada saya, kemudian saya breakdown ke Kasubag Sumsel dan Keuangan, kemudian ke seluruh kasih, karena banyak asumsi yang masih terdapat di kecamatan, di kami terutama sih, bahwa inovasi ini leading sektornya seksi pelayanan. Tidak, harusnya ini inovasi ya seluruh orang, seluruh kasih Kasubag. Karena nanti misalnya pejabat pengawas ini mendapatkan kesempatan untuk mengikuti diklat P4 atau diklat pimpinan pengawas saat ini, pasti diminta untuk menghasilkan satu inovasi. Kebetulan di kami ada 2 yang belum melakukan diklat P4, nanti dipersiapkan untuk inovasinya apa. Seperti itu. Nah, sehingga di kami untuk inovasi nggak hanya di seksi pelayanan saja, tapi seluruhnya. Karena kebetulan kami di 2022 ada inovasi 2 berupa pelayanan masyarakat dan kebencanaan. Pertama, Kutip Emas untuk kecamatan cepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua itu kusir kereta kencana yang berkenaan dengan koordinasi sinkronisasi mitigasi penanggulangan bencana yang berada di seksi Trantip. Nah, maka ada inovasi di seksi Trantip juga. Jadi tidak perlu semua inovasi harus di pelayanan. Karena itu tadi kalau misalnya ikut diklat P4 pasti diminta untuk menghasilkan satu inovasi. Seperti itu untuk inovasi. Kemudian yang IKI ke-8, persentase penyelesaian tugas direktif pimpinan, RHK-nya kami buat sama, tugas direktif pimpinan terselesaikan sesuai target untuk seluruh PNS yang ada di Kecamatan Mojoanyar. Jadi ini yang menjadi RHK kami di Kecamatan Mojoanyar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sekcam atas pemaparannya yang sangat hebat dan sudah sangat lengkap ini untuk matriks pembagian peran dan hasilnya. Ini mohon izin Bapak, jadi untuk Perjakin 2023 untuk Kecamatan Mojoanyar ini ada yang berubah ya dari yang 2022 kemarin? Karena kan kalau yang 2022 kemarin kan ada masuk persentase pelayanan, seperti itu kan masuk ke indikator kinerja individu. Sekarang sudah tidak ada berarti ya? Betul, Mohon izin. betul sudah berubah. PK-nya berubah. Oh ya, Ya. berarti sudah lebih dirapikan begitu ya. Terus kemudian untuk seperti persentase koordinasi, pelayanan gitu dimasukkan ke dalam IKM tadi ya? Masukkan ke Ya, kinerja. ya. Indeks kepuasan masyarakat nggih? Iya. Oh ya. Berarti apakah mungkin di seluruh kecamatan juga sama Bapak dan Ibu di kecamatan atau mungkin Pak Sekcam juga mengetahui? Jadi Perjakinnya ini seluruh kecamatan ini sama begitu? Atau Iya. ya sudah disamakan semua berarti nggih untuk yang tahun 2023? Karena yang tahun 2022 kemarin kan ada yang berbeda begitu ya, nggak seluruhnya sama. Ya, sama karena pada waktu kami tes untuk perjanjian kinerja di bagian organisasi mendapatkan template yang sama, sehingga kemungkinan besar pasti seluruh PK di kecamatan semuanya sama. Oh nggih. Begitu. Alhamdulillah kalau begitu. Mohon izin Bapak Sekcam, apakah mungkin MPPH-nya ini bisa nanti dijadikan contoh oleh kecamatan lainnya? Mungkin nanti informasi yang private bisa dihapus seperti nama-namanya, kemudian nanti hanya template-nya saja yang kami share untuk menjadi percontohan bagi kecamatan lainnya. Mohon izin Bapak, mohon petunjuk. Baik, nanti kami benahi dulu, guys. Untuk misalnya nama-nama sama NIP-nya kami hapus dulu, mungkin hanya jabatan saja. Setelah itu kami share ke BKP SDM. Nggih, siap. Matur suwun sangat nggih Bapak Sekcam. Kami sangat-sangat terbantu dan seluruh kecamatan di Kabupaten Mojokerto ini sangat terbantu atas contoh matriks pembagian peran dan hasil yang sudah dilakukan, dialog kinerja yang sudah dilakukan oleh Kecamatan Mojoanyar. Sangat terbantu. Terima kasih Bapak Sekcam dan seluruh ASN di Kecamatan Mojoanyar. Sama-sama. Dan selanjutnya apakah sudah mulai dilakukan penginputan ke dialog kinerja Bapak? Ke Suhita. Untuk operatornya mungkin bisa membantu. Operator Suhitanya Kecamatan Mojoanyar. Operator Suhita Kecamatan Mojoanyar. Sudah diinput sampai rekan-rekan di Mojoanyar sudah nginput untuk aktivitas harian. Oh jadi kami sudah membagikan RHK, melakukan RHK di Suhita, kemudian mengisi seluruh indikatornya dan mengerjakan rencana aksinya. Karena tanpa mengerjakan rencana aksi, mengisi indikator nggak bisa menyantolkan aktivitas harian kan gitu ya. Nggih Bapak, leres nggih. Alhamdulillah berarti sudah tidak ada yang kesulitan ya, atau ada kesulitan nopo mungkin bisa dalam implementasi sehari-harinya mungkin ada yang masih kesulitan, mungkin bisa ditanyakan. Karena kan sudah praktek nggih, jadi mungkin ada kesulitan, mungkin bisa kami bantu dari sini. Atau dari kecamatan lain mungkin setelah melihat pemaparan dari Pak Sekcam Mojoanyar, mungkin di kecamatan lain sudah mulai melakukan dialog kinerja atau pembagian matriks peran hasil, kemudian ada kesulitan gitu, mungkin bisa ditanyakan juga dalam coaching klinik hari ini. Monggo silahkan. Baik. Terima kasih untuk Kecamatan Mojoanyar. Ini lebih tepatnya harusnya jadi coach-nya ya Pak ya. Pak Sekcam ini bukan jadi peserta ya. Oke. Dari paparan coach Sekcam Mojoanyar tadi, mungkin ada pertanyaan dari kecamatan lainnya terkait
penyusunan MPH ya. Mumpung ini kan sama nih semuanya ya dari kecamatan. Nah, bolehlah ditanyakan kalau misalnya masih ada yang bingung. Baik, mungkin dari bagian Setda juga barangkali ada yang mau ditanyakan. MPH beres ya, Setda? Bagian-bagian di lingkup Setda atau dari Satuan? Sepi-sepi aja. Mungkin sudah jelas ya untuk penyusunan MPH ya. Izin bertanya. Siap, silakan. Pak Sekda. Untuk rencana aksi, misalnya rencana aksi ini dibuat isinya sama dengan indikator, dengan RHK. Boleh enggak seperti itu? Mohon izin, boleh Bapak silahkan. Tapi mungkin sewajarnya itu dibedakan Bapak. Semuanya indikatornya itu layanan koordinasi, pelayanan di kecamatan yang diterlayani sesuai target atau sesuai waktu gitu ya, sesuai waktu ketentuan gitu. Nah, di rencana aksinya bisa ditambahi seperti mengedit datanya, pengumpulan datanya, kemudian mengerjakan datanya harus ditambahkan apa ya, kata-kata yang SPO gitu, apa ya, subjek, predikat, objek. Maksudnya adalah biar kalau di indikator itu kan bahasanya kan bahasa hasil kerja gitu, bahasa hasil kerja. Kalau di rencana aksi seperti mengerjakan dokumen pelayanan A secara tepat waktu begitu. Kemudian target renaksinya apa gitu. Intinya adalah di rencana aksi itu bahasanya bisa disesuaikan dengan bahasa kerja gitu. Sedangkan kalau Dari bahasa hasil kalimat kerja ya, kalimat kerja. kalimat kerja, mohon maaf ya, seperti itu Bapak. Oke. Ya, terima kasih. Mohon izin menambahkan, saya izin share screen dulu. Mungkin bisa saya contohkan untuk pembuatan rencana aksi ya. Nah, seperti ini contoh dari LHK saya, itu adalah data kepegawaian termutakhirkan secara berkala pada sistem informasi kepegawaian. Nah, di data pegawai ini kan sangat banyak ya, ada data pangkat, data jabatan, data pendidikan, dan lain-lain. Tapi ini adalah tips dan trik untuk membuat rencana aksi. Jadi, untuk memudahkan Bapak Ibu, di pembuatan rencana aksi, setiap bulan itu dibuat satu saja. Jadi ini kegiatan saya non tahapan ya, karena pengerjaan dan juga outputnya itu ada di bulan yang sama. Jadi saya buat, misalnya di bulan Januari, saya membuat laporan pemutakhiran data Januari. Padahal di dalamnya itu sebenarnya ada pemutakhiran data jabatan, pemutakhiran data pangkat, dan lain-lain. Itu tidak perlu dijabarkan satu persatu. Jadi saya membuat satu laporan saja targetnya untuk renaksi. Jadi ketika di aktivitas harian, nah seperti ini contohnya ya. Di aktivitas harian saya ini ada update data kenaikan pangkat misalnya. Nah, di sini aktivitasnya adalah update data kenaikan pangkat. Outputnya ada 790 pegawai yang diupload, yang diupdate. Nah, tapi di sini saya pilih proses. Jadi ini tidak akan merealisasikan ke renaksi ataupun ke indikator. Nanti setelah di akhir bulan, ini coba kita lihat yang di akhir bulan ya. Intinya
setiap kita mengerjakan pekerjaan ini yang ada di detail dari pekerjaan kita, itu kita pilih proses saja. Jadi tidak akan realisasi ke mana-mana. Tapi setelah di akhir bulan, setelah dibuat laporan tersebut, nanti bisa dipilih capaiannya adalah capaian final. Jadi itu nanti akan merealisasikan ke renaksi dan juga ke tahunan. Begitu. Jadi contohnya ini di monitoring IKI saya yang bulan Maret itu jumlah laporan pemutakhiran data. Itu saya buat targetnya 1 laporan, realisasinya 1 laporan. Meskipun di situ aktivitas hariannya sudah sangat banyak ya. Jadi ketika laporan itu belum selesai, dipilih saja proses. Ketika di akhir bulan laporan itu sudah selesai, bisa dipilih final. Nah ini juga bisa untuk mensiasati ketika pekerjaan kita itu tidak pasti. Pasti banyak ya pekerjaan yang tidak pasti targetnya itu berapa di setiap bulan. Maka dari itu rencana aksinya dibuat laporan. Jadi ketika di bulan tersebut ternyata tidak ada pekerjaan yang sesuai dengan RHK kita itu tetap dibuatkan laporan kalau tidak ada pekerjaan tersebut, dan itu nanti tetap IKI-nya akan bisa terrealisasi 100% gitu. Karena takutnya kalau didetailkan pekerjaannya, nanti ketika sudah ditargetkan tapi tidak ada realisasi, itu kan sebenarnya bukan kesalahan Bapak Ibu ya, karena memang tidak ada permintaan misalnya. Jadi itu tetap bisa terrealisasi dengan laporan tersebut. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Julia. Ini akan ada tambahan dari Mbak Elvira. Mbak Elvira, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Julia. Memang ada beberapa RHK yang kalau dijabarkan di rencana aksi itu akan menjadi banyak sekali proses dan tahapannya, dan ini juga berlaku, maksudnya ada di semua RHK di perangkat daerah ya. Contohnya seperti LRA itu. Nah, untuk LRA itu memang kita sarankan untuk dibuatkan rencana aksinya 1 saja untuk 1 bulan, yaitu menyusun LRA bulan tersebut, bulan berkenaan itu nih. Dari situ agar tidak menyulitkan juga bagi Kasubag Keuangan untuk merealisasikannya, karena proses dari untuk menyusun LRA itu sendiri banyak sekali. Jadi memang seperti itu. Untuk LRA kami menyarankan ke beberapa OPD yang bertanya memang untuk dibuatkan rencana aksinya 1 saja setiap bulan, seperti contoh dari Mbak Julia tadi, tinggal ditambahkan bulannya saja, bulan apa gitu. Gitu Mbak Julia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Fira. Adakah yang mau bertanya lagi? Ada yang masih bingung tentang MPH, dialog kinerja? Bagaimana Bapak Ibu? Untuk MPH, barangkali ada yang mau ditanyakan tentang MPH sebagaimana paparan dari Kecamatan Mojo Anyar. Semoga sudah selesai semua ya MPH-nya di kecamatan-kecamatan dan sekda. Baik, terima kasih Pak Sekda Mojo Anyar. Kami sampaikan. Oke, sudah tidak ada lagi ya Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada yang lagi ditanyakan, kami akan akhiri pertemuan ini. Bagaimana? Atau kita mau nobar tutorial aja? Tutorialnya sebetulnya lebih enak ditonton sendiri, karena nanti kalau pas lagi ada kelewat, di skip, di stop lagi, balik lagi gitu kan ya. Mungkin ini tanda bahwa sudah paham ya Bapak Ibu. Oke. Oke. Ya silakan Mbak Rika, ada tambahan dari Mbak Rika.
mohon izin untuk menambahkan tadi yang dijelaskan Mbak Julia adalah yang non tahapan. Kalau ini untuk rencana aksi yang tahapan. Izin waktu untuk share screen. Nah, seperti ini. Ini pekerjaan saya, rencana hasil kerja saya adalah bahan laporan evaluasi kinerja SN terhimpun secara lengkap dan tepat waktu. Nah, ini adalah pekerjaan saya ini adalah merupakan tahapan karena target saya adalah hanya satu bahan laporan saja, begitu. Kemudian, tapi pengerjaannya adalah beberapa bulan dari Januari sampai dengan Juli. Jadi target satu bahan saya, indikator kinerja individu tahunan SKP tahunan saya adalah hanya satu bahan dan akan saya rencanakan untuk terrealisasi pada bulan Juli. Nah, begitu. Jadi nanti penyusunan bahan laporan hasil evaluasi kinerja ini nanti akan terrealisasi di indikator kinerja individu tahunan saya pada bulan Juli, begitu. Jadi sebelumnya dari Januari sampai Juni itu saya melakukan tahapan-tahapan untuk mengumpulkan bahan untuk membuat laporan evaluasi kinerja, begitu. Contohnya pada bulan Januari ini mempersiapkan mendampingi sharing materi pembuatan pengumpulan SKP peringkat kesenjangan kinerja seperti itu, kemudian membagikan kepada Bapak Ibu di OPD. Kemudian pada bulan Februari ada des paparan SKP PPWT camat seperti itu. Kemudian Maret ada pendampingan rekon upload data kinerja seperti itu. Nah, jadi ini adalah untuk rencana hasil kerja yang tahapan gitu nggih. Jadi bisa seperti ini. Jadi kalau yang Mbak Julia tadi kan setiap bulan ada sampai akhir tahun. Kalau saya ini enggak, saya hanya berakhir sampai bulan Juli saja begitu. Jadi ini adalah contoh dari tahapan karena di bulan Januari sampai Juli target satu bahan saya ini belum bisa terrealisasi gitu. Begitu Bapak dan Ibu yang belum mengetahui mengenai cara membuat rencana aksi untuk yang tahapan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rika atas penjelasannya tentang tahapan gitu ya. Baik, ini ada pertanyaan dari bagian perekonomian. Terkait PLT Kabak, bagian perekonomian masih tidak bisa mengisi MPH Kabak. Karena yang muncul Kabak pemerintahan yang saat ini menjadi PLT bagian perekonomian. Gitu. Akan dijawab oleh Mbak Julia, silakan. Ya, terima kasih Mbak Julia. Saya izin share screen ya. Jadi untuk PLT seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu di SKP. Jadi SKP yang dijadikan PLT tadi itu harus ditambahkan RHK baru. Jadi RHK PLT ini adalah utama ya, dipilih utama. Lalu RHK-nya dipilih rencana hasil kerja PLT di sini. Lalu RHK-nya diketikkan di sini. Nah, setelah itu nanti RHK ini yang akan diturunkan ke masing-masing bawahan. Jadi kalau misalnya tidak muncul, itu berarti karena RHK PLT-nya belum dibuat. Jadi bisa nanti dicoba dulu membuat RHK yang PLT ini. Setelah itu nanti mungkin di dialog kinerjanya belum muncul ya, karena ini fiturnya masih sedang dikerjakan. Jadi mungkin kalau tidak nanti sore atau besok pagi bisa dicoba untuk dialog kinerjanya. Ya. Jadi step yang bisa dilakukan sekarang adalah membuat RHK PLT-nya dulu. Gitu. Lalu sekalian ada pertanyaan lagi ya Mbak Jelia tadi dari bagian pembangunan. Untuk tugas tambahan yang ber-SK, seperti pengurus barang pembantu, PPK SKPD apakah masuk MPK Kabak atau bagaimana? Ya, jadi ketika ada tugas tambahan yang di-SK-kan itu tetap bisa masuk ke RHK utama kita ya. Jadi sama seperti PLT tadi, caranya ditambah di menu SKP ini, diklik tambah. Nah, untuk pekerjaan tambahan kita, tapi yang dikerjakan secara kontinu dan sering dalam 1 bulan selalu ada pekerjaan tersebut misalnya,
itu bisa masuk ke RHK utama kita. Jadi tidak perlu dimasukkan ke tambahan, bisa masuk ke RHK utama kita. Jadi di sini dipilih RHK, lalu MPH-nya adalah matriks hasil kerja di luar perjanjian kinerja. Ini untuk yang tambahan tadi ya. Lalu RHK-nya apa? Ini seperti ini contohnya punya saya. Ini ada RHK di luar perjanjian kerja. Jadi ini bukan RHK yang diturunkan dari atasan langsung saya. Ini seperti melaksanakan tugas sebagai pejabat pengadaan. Karena pekerjaan ini dilakukan secara kontinu dan setiap bulan selalu ada. Itu menjadi RHK utama saya. Nah, nanti di indikatornya di sini ada pola penugasan. Nah, pola penugasan ini ketika pekerjaan tersebut bukan diberikan oleh atasan langsung, ini dipilih pejabat lain. Lalu di sini bisa diketikkan NIP siapa pemberi tugas tersebut. Misalnya tugas tersebut dari kepala dinas atau kepala bagian kalau di Setda ya. Itu bisa diketikkan di sini. Lalu diklik tambahkan gitu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Jul. Untuk peserta lainnya, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Mungkin menambahkan Mbak Jel. Ah, Iya, ini kan menjelang pilkada pemilu 2024 ini memang di kecamatan itu banyak yang menjadi anggota PPK maupun Panwas kayak gitu ya, atau Bawaslu gitu ya. Nah, itu banyak juga yang tanya apakah itu bisa dimasukkan sebagai RHK utama? Bisa. Caranya sama seperti yang dijelaskan Mbak Julia tadi, ditambahkan di SKP, dimunculkan RHK-nya, tetapi tidak akan muncul sebagai perjanjian kinerja seperti itu. Seperti itu Bu Jel. Terima kasih Mbak Elvira. Dari seluruh pekerjaan yang memang ditugaskan ke kita, ketika pekerjaan tersebut dikerjakan secara kontinu dan sering dan setiap bulan ada, itu bisa dimasukkan ke RHK kita. Jadi tidak seperti Suhita yang tahun lalu ya. Kalau pekerjaan tersebut tidak ada SK-nya atau ada SK-nya, itu harus dimasukkan ke tugas tambahan. Kalau di Suhita 2023 ini sesuai Permenpan 6 itu bisa menjadi RHK utama kita. Jadi semua pekerjaan yang ditugaskan dibuatkan saja RHK-nya. Itu. Terima kasih. jadi semua kegiatan gitu ya, bisa ya dimasukkan gitu ya Mbak ya. Tidak harus ada SK-nya begitu, termasuk menjadi tadi disampaikan PPK atau Panwas begitu ya, bisa tercatat ya. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada yang ditanyakan? Rasanya sudah cukup jelas ini kayaknya ya, sudah mulai sepi. Tidak ada yang raise hand. Sepertinya ini adalah akan menjadi coaching klinik yang tersingkat. Sudah nggih? Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Tuh. Nih. Barusan sudah di kolom chat sudah kami tampilkan lagi untuk link tutorial, kemudian recording BIMTech-nya, recording setiap coaching klinik, kemudian yang paling bawah adalah link materi.
silakan bisa diakses ya. Untuk tadi MPH dari Kecamatan Mojo Anyar, kami masih menunggu dari updatean terakhir nggih dari Kecamatan Mojo Anyar, mohon izin biar bisa dipakai untuk bahan belajar kecamatan yang lain gitu. Apabila sudah tidak ada yang ditanyakan, coaching klinik ini akan kami akhiri. Udah nggak ada yang nanya. Siap, tutup ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat menonton lagi link tutorialnya, menonton lagi tutorialnya secara detail. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang di coaching-coaching klinik yang lain itu banyak juga pertanyaan begitu ya. Mungkin bisa jadi dialami hal yang mengalami hal yang sama, penjenengan semuanya mungkin bisa sebagai informasi tambahan begitu ya. Sudah ya Bapak Ibu, tidak ada yang ditanyakan. Perlu kami tunggu atau sudah kita tutup aja nih? Sudah ya, sepertinya sudah sepi. Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas harian. Selamat menginput aktivitas harian di Suhita. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami, dari narasumber, dari kami sebagai moderator. Mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.